Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, untuk Anda ketahui hari ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sebenarnya hari Nahnya berjarah besok, tapi diperingati pada hari ini. Untuk Anda ketahui bahwa Dayul Fata Group ini lahir pada tanggal 15 Februari 1979. Baik, saya saat ini bersama pimpinan yang juga pendiri Dayul Fata Group Banda Aceh. Beliau adalah seperti kita ketahui bernama lengkap M. Yusuf Ishak yang akrab disapa Pak Yusis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dapat jelaskan sedikit selain pandang sehingga waktu itu berdirinya Dayul Fata Group. Dari sisi namanya, Dayul Fata ini kan artinya pemuda dakwah. Grup ini bahasa Inggris grupnya, satuan. Terus dasar didirikan ini adalah karena kita punya misi, bukan hanya menyanyi, tapi juga ini sebuah misi dakwah. Maka kita buat nih Dayul Fata. Kemudian pada waktu itu kan kebetulan ya kami yang memimpin, yang menggerakkan. Sementara anak-anak itu anak-anak murid memimpin sekolah di MIN 1 itu. Menurut kami ketahui Pak, dulu masa tahun 80-an sampai 90-an itu cukup jaya Dayul Fata Group. Terkenal di mana-mana, sering tampil dari Masjid Raya Betraman hingga ke pelosok desa atau kampung. Kenapa akhirnya sudah beda dengan dulu? Semenjak tahun 90-an ke atas, 97 ke atas lah, itu suasana itu musik-musik kasidah itu sudah tidak populer lagi di kalangan acara-acara kampung. Lebih banyak acara keyboard karena orang ingin yang mudah-mudah aja. Kemudian memang tidak terkontrol lagi lagu-lagu yang nuansa Islami, mungkin lagu-lagu yang tidak layak untuk Aceh juga, walaupun sudah disebutkan dengan syariat itu tidak dipergunakan. Karena itu kami berpikir biarlah ini kita hidupkan kembali sekarang, walaupun sudah telat asal jangan terlambat. Padahal asal jangan tidak ada. Nah, dengan demikian dalam suasana kesederhanaan, selama kita masih diberi umur oleh Tuhan, kita mau membuat sesuatu seni yang Islami ini. Baik, memang benar yang Bapak katakan bahwa akhir-akhir ini memang apalagi provinsi Aceh yang syariat Islam yang gitu kan, ke depan perlu Pak kita lestarikan. Ini menurut masukan juga saya terima dari teman-teman. Untuk ke depan kalau ada acara apapun, katakanlah acara pesta atau acara Hari Besar Islam, untuk tampil kembali kelas sederhana, apa ada upaya ke arah itu Pak? Kalau itu semua sudah cukup lama kita bercita-cita itu ada. Mari kita warnai acara-acara keluarga itu dengan musik-musik yang nuansa Islam. Dayul Fata juga kami bisa juga lagu-lagu yang tentang pesta perkawinan dan lain-lain. Jadi cuma aja masyarakat ini kita bentuk ke dalam kepalanya ini daerah syariat Islam bagaimana kita warnai. Ini jangan-jangan gini, cuma syariat Islam cuma untuk modelnya aja. Sementara dia hati nuraninya masih ke barat-baratan tuh misalnya, atau yang di luar yang Islam. Ada yang ingin disampaikan masuk harapan Bapak kepada pemerintah agar memperhatikan kembali keberadaan sang sanggar yang bernuansa Islami seperti yang Bapak lihat ini? Iya, terutama saya harapkan kepada Wali Kota Banda Aceh yang di pusat kota syariat ini. Janganlah merasa malu kalau seni-seni yang bernuansa Islam ini ditampilkan. Bukan berarti kita bisa jemput artis-artis Jakarta kita bawa ke sini. Orang-orang anak-anak Aceh ini nggak bisa. Mereka bisa. Banyak anak-anak Aceh yang berkualitas nasional. Contoh Kurniatul Zaid, alumni dari Fata Group ini. Nah, kemudian kita Rafli, kan ini kan orang-orang yang nuansa Islami. Mereka telah berusaha untuk tampil, tapi yang menghargainya kurang. Terutama kalau masalah jatuh kepada masalah berapa bayar. Ini kalau yang kesenian Islam ini susah kali dibayar mahal. Tapi kalau yang artis dari Jakarta ratusan juta pun dibayar. Ini yang kita sedihkan. Kita harapkan ke depan siapa lagi menghargai seniman Aceh ini kalau orang bukan orang Aceh yang menghargai, terutama pemimpin-pemimpin Aceh. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara penonton, demikian wawancara singkat kami dengan pimpinan Sanggar Modern Studio Rekaman Dayul Fata Group yang awalnya bernama Qasidah Rebana Dayul Fata Group, kemudian berubah lagi menjadi
Kasidah Modern Dayul Fada Group, dan terakhir namanya Sanggar Modern dan Studio Rekaman Dayul Fada Group. Dari kawasan Cerih Ulai Karing, Aceh Besar, Banda Aceh, kami kembali ke studio. Terima kasih.